بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ونصلي ونسلم على رسوله المصطفى نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana suri tauladannya itu kekal hingga hari kiamat. Salah satu suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin dari kita belum memahami secara maksimal dari sunnah Nabi itu adalah bahwa Rasul itu penghafal wahyu, gitu. Penjaga wahyu, penghafal Quran. Nabi Muhammad itu sunnahnya salah satunya adalah hafid Quran itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa diikuti oleh umatnya. Nah, bagi yang merasa pengikut sunnah Nabi, cobalah untuk menghafal Al-Quran sebagaimana Nabi juga menghafal Al-Quran. Buat kita semua. Sehingga banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan keutamaan penghafal Al-Quran. Karena cuma satu-satunya mereka orang-orang yang menjaga Al-Quran hingga hari kiamat. Dan mereka lah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Ahlullah, yaitu orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang dekatnya malaikat. Karena ketika baca Quran, malaikat itu turun menyertai. Setiap hari dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa Allah mengirim malaikat-malaikat untuk keliling mencari majlis zikir. Majlis zikir bisa majlis ilmu, majlis qiraatil Quran dan lain sebagainya. Itu Allah utus para malaikat itu. Lalu Allah berkata kepada malaikat, mereka mau apa? Para malaikat menjawab, orang-orang yang berzikir itu ingin surga wahai Allah. Lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berada pada majelis zikir tersebut. Itu keutamaan dari majelis ilmu, majelis zikir, qiraatul Quran. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sekelompok kaum muslimin berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Quran, kemudian mengkaji isi Al-Quran, kajian, kecuali akan turun bagi mereka ketenangan. Kemudian mereka diselimuti oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan. Ini sudah jelas. Kemudian para malaikat akan menaungi mereka, wa haffathumul malaika. Kalau udah menaungi itu berarti pakai sayapnya itu sudah sangat-sangat cukup dan menutupi ufuk, satu malaikat saja itu.
Nabi Muhammad pernah melihat malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril, di ufuk itu ketutup. Satu ufuk timur ketutup semua, satu ufuk barat ketutup. Ada 600 sayap. Ini para penuntut ilmu, para pengkaji Al-Quran itu selalu bersama malaikat. Ini keutamaan sangat besar. Dan mereka yang mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal terus membacanya, itu sering disebut-sebut jadi artis ya, tapi di langit, bukan di dunia ini. Itu disebut-sebut di atas sana, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya yang berada di atas langit. Makanya teman-teman yang sering baca Al-Quran pasti hatinya tenang, pasti. Yang jarang baca Quran atau tidak pernah baca Quran sama sekali, sampai Qurannya di lemarinya itu berdebu mungkin ya, perlu dibersihkan, diusap lagi, itu pasti ada, setiap hari pasti ada masalah. Rasa sedih, gelisah, entah apa, tiba-tiba ada masalah gitu. Seberat apapun masalah, jika kita tilawatul Quran apalagi dengan tadabbur, syukur-syukur bisa diamalkan, itu insya Allah akan dimudahkan urusan-urusan kita. Sebagian orang beranggapan dengan anggapan yang salah, bahwa mereka beranggapan kalau sibuk itu tidak bisa baca Quran. Ini salah. Kenapa? Karena Quran itu tidak mengganggu kesibukan kita. Bahkan Al-Quran yang kita baca sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita, dia malah memberkahi urusan-urusan kita, dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, coba aja, karena itu mukjizat yang masih tersisa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Nabinya sudah wafat, Qurannya masih ada sampai sekarang, mukjizatnya. Nabi-nabi lain punya mukjizat ya setelah Nabi itu wafat sudah selesai. Tapi Al-Quran ini tidak, mukjizatnya masih ada sampai sekarang. Barang siapa yang diberikan mukjizat Al-Quran pada dirinya, maka telah diberikan kebaikan yang banyak, keberkahan pada hidupnya. Al-Quran itu adalah petunjuk. Kalau kita lihat, kita perhatikan di dunia luar sana yang orang bilang dunia hitam ya, itu sebagian orang memiliki peliharaan kayak makhluk gitu ya, punya peliharaan, punya backingan dari jin gitu. Itu dengan bangganya mereka memiliki kekuasaan itu. Orang-orang sebagian yang dibilang orang pintar itu mereka mengklaim sebagian memiliki pelindung dari bangsa jin. Jadi seperti dia merasa dilindungi. Buat apa? Karena itu semua tidak diperkenankan dalam agama. Kita tidak usah jauh-jauh, di Quran itu sudah ada perlindungannya. Allah kasih perlindungan dari segala macam mara bahaya. Surat Al-Baqarah itu kalau dibaca tidak bisa kena santet sama sekali, tak bisa. Belum lagi kita diberi guide malaikat. Nah, itu punya jin, kita punya malaikat. Karena orang yang baca Quran itu dikasih malaikat. Kemanapun antum berjalan, antum tilawah Quran, itu malaikat menyertai. Karena dia mendekati majelis-majelis zikir, mendekati qiraatul Quran. Afdalul zikir qiraatul Quran. Di dalam Al-Quran itu ada la ilaha illallah, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, lengkap semuanya. Afdalul zikri Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak zikir-zikir, bacaan.
Ini bukan jin yang diutus, malaikat. Ada hadisnya itu. Maka keberkahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala enggak main-main. Quran ini luar biasa. Bahkan orang yang jarang baca Quran atau sama sekali enggak pernah baca Quran, itu dikirim setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ada menunjukkan hal itu. Karena orang kosong dari zikir, baca Quran aja enggak pernah, itu dikirim setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman." Barang siapa yang berpaling dari zikir pada Allah, nuqayyid lahu syaitana, itu kami berikan pada dia setan sebagai teman. Ini hal yang harus kita pahami bersama, sehingga dalam kehidupan kita jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Fahuwa lahu qarin. Jadi kalau udah nggak baca Quran, setan jadi temannya dia. Ada ayatnya tuh. Boleh dicoba. Eksperimen silakan. Dibedakan antara kita setiap hari baca Quran, ya adalah 1 halaman, 2 halaman kalau yang belum mampu. Kalau udah hafid Quran antara kita ini udah hafiz berjus-jus, ya baca berjus-jus, jangan pernah berhenti. Keberkahan yang turun untuk kita semuanya, insyaallah. Quran itu adalah obat, dia penyembuh. Bahkan lebih baik daripada mantra-mantra itu yang kita nggak ngerti mantra apa yang dikuasai oleh sebagian orang. Ini Quran memiliki mukjizat. Coba antum ada orang kesurupan, ya, antum bacain Quran, dia kepanasan itu. Kita juga bingung kok bisa kepanasan. Itu Allah yang memberikan kekuatan. Al-Quran, udah jelas. Kalau antum bacakan tabloid atau koran untuk orang kesurupan, dia bingung, kamu kok baca koran, kata dia, nggak mempan. Tapi ketika Quran dibaca, loh kok bisa dia merasa terganggu, makhluk yang namanya jin, setan. Selama jin tersebut bermasalah, dia kan masukin ke tubuhnya orang itu kan, itu jinnya bermasalah, artinya imannya bermasalah karena ganggu orang. Bisa jadi jin kafir, bisa jadi, ya kan? Maka dibaca Quran kepanasan. Gitu. Ini udah jelas bahwasanya mukjizat Quran itu kelihatan menolong orang yang membacanya, ditolong. Alhamdulillah, hingga saat sekarang ini saya di umur yang 35 kalau tidak salah, itu saya berjanji sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidup matiku pokoknya saya harus tetap menghafalkan Quran. Saya tidak mau Quran itu hilang dari diri saya. Saya sudah berikrar. Jadi dimanapun berada, kapanpun saya tetap baca Quran. Nggak ada hubungannya sama kesibukan tuh, nggak ada. Karena manusia dari awal dia lahir itu sibuk terus. Ketika lahir sibuk ngapain dia? Sibuk nangis tuh bayi. Sibuk juga. Ketika balita sibuk sama ibunya. SD sibuk main. SMP itu baru dia puber, masih main. SMA udah mulai kenal lawan jenis, sibuk lagi dia. Kuliah sibuk lagi, nikah sibuk, punya anak sibuk lagi. Udah tua, anaknya nikah, anaknya dia punya cucu, sibuk lagi ngurus cucu. Mau mati sibuk dia mati. Semua sibuk. Ini Qurannya kapan? Nggak bisa Quran itu dijadikan sampingan, nggak bisa. Dia itu kalau kita ibaratkan, Quran itu posisinya di atas kepala.
Bahkan dia inti dari kehidupan kita. Sebagaimana tubuh manusia, inti dari tubuh manusia itu kan kepala sebenarnya. Kalau kepalanya udah nggak ada, mati manusia. Sama Quran kalau kita tinggalkan, mati hati kita. Adalah waktu setiap hari kita bagian dari Quran itu dibaca sampai khatam, itu diniatkan. Nabi Muhammad sudah berjuang buat kita, capek, keringat, darah, mempertahankan Al-Quran sepanjang hidup beliau 23 tahun. Ditunggunya wahyu setiap saat itu kan turunnya berangsur-angsur. Sudah terkumpul di kita, mushaf itu cuman menjadi pajangan di rumah. Belum lagi ditadaburi. Bagaimana hidup kita berkah? Padahal Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Itu Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sebagai kitab yang diberkahi agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Itu berkah diambil, bukan disimpan di lemari. Atau setidaknya kita punya handphone, kita download aplikasi Quran itu udah cukup sebenarnya. Sempatkan satu hari setelah sholat, misalkan satu halaman atau 2 halaman, itu khatam nanti 30 juz, insya Allah. Dan itu yang diharapkan, biar hati ini tenang. Insya Allah, Allah akan bukakan semua jalan ketika kita membuka jalan kita untuk kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Inilah yang disebut dengan menjadi muslim ahlu Quran yang sejati. Jadi kok dikatakan saya ahlu Quran, ya memang betul ahlul iman, karena kitab kita adalah Al-Quran. Tapi apakah kita sudah menjadi muslim atau ahlul Quran yang sejati? Sejati itu kalau dalam KBBI artinya hakiki, yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Apakah sudah? Ini berlaku untuk semua kaum muslimin, tidak hanya penghafal Quran. Pokoknya Quran itu dibaca. Saya punya teman kakak kelas, beliau hafid Quran, lulusan Arab juga, Madinah. Itu umur beliau mungkin sudah 40 lebih ya. Beliau itu khatam Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz dan sudah mengulang-ulang itu dalam hidup beliau. Setahu saya, mudah-mudahan ya, itu tahun 2008 beliau pernah bilang ke saya sudah khatam Al-Quran 3.500 kali. 3.500. Mungkin ini 2008, udah 10 tahun, berapa berarti? 10 tambah 14 tahun ya mungkin, atau 15 tahun. Mungkin sudah 5.000 mungkin. Subhanallah. Kebaikannya sudah berapa itu? Kita iri melihat sebagian teman-teman seperti itu. Itu yang wajib kita iri. Jadi ada beberapa orang yang kita iri pada mereka. Salah satunya adalah ahlu Quran. Siang malam tuh baca sampai pegel, sampai capek, berhenti. Setelah itu lanjut lagi. Memang seperti itu. Jangan pernah bosan sama kalamullah. Orang yang kita baca itu, yang kita keluarkan adalah firman Allah, firman Tuhan. Pasti benar dan pasti menjadi obat. Antum tahu, ketika antum sedang membaca Quran itu sebenarnya antum sedang meruqyah diri sendiri. Tidak perlu kita minta ruqyah orang, karena ada hadis Nabi dilarang kita minta ruqyah itu. Dalam rangka apa? Supaya masuk surga nanti tanpa hisab, tanpa azab. Dikit-dikit karena kita merasa lemah, tolong ruqyah saya, itu tidak boleh. Ruqyah dirimu sendiri, ambil Quran, wudu, ambil Quran, baca.
Itu lebih baik daripada minta bantuan orang. Kalau ada orang punya gangguan masalah mental, sering diganggu jin, itu dia punya masalah jarang baca Quran tuh orang, yakin. Dan jarang dia mentadaburi Al-Quran. Karena hidupnya penuh dengan masalah. Karena setan itu senang dengan orang yang jauh dari zikir pada Allah. Karena Al-Quran termasuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu senang bagi orang yang malas sholat, malas zikir, malas baca Quran. Itu paling senang dia dan paling mudah untuk diganggu, digoda. Itu kerjaan setan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran sebagai sebaik-baik perkataan. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang perkataannya paling jujur, paling benar? Ya Allah. Karena enggak ada salahnya. La ya'tihil batil. Enggak ada sedikit pun di Quran itu kebatilan, enggak ada. Sedikit pun enggak ada. Min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Al-Quran penuh mukjizat. Maka tinggal pilih hidup antum ini buat apa kan gitu. Ustaz Abdullah Zain juga udah nasihati, baca Quran, baca Quran. Ustaz Jawas, Yazid Jawas, baca Quran, baca Quran. Baca. Dan pernah capek. Insya Allah berkah. Semua akan dibukakan oleh Allah, dimudahkan. Satu persatu itu lepas itu masalah-masalah. Satu persatu. Percaya. Karena orang yang tadi dikatakan oleh Allah, mereka tadi yang baca Quran, yang majelis zikir, itu mau apa? Kata Allah kan, malaikat menjawab, mereka mau surga, dikasih. Surga aja dikasih, apalagi masalah dunia. Itu dibukakan insya Allah, yakin deh, cepat atau lambat. Surga aja dikasih, ampunan dikasih, apalagi masalah dunia. Gitu. Makanya kalau ada misalkan di dalam keluarga ada masalah-masalah, apalagi ditambah sholatnya rusak misalkan, Qurannya juga nggak benar dibaca, wah tambah buradul itu sudah bisa dipastikan gitu. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu menjadi ahli Quran yang sejati itu membutuhkan dedikasi, membutuhkan keterampilan, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kitab suci kita ini, Al-Quran Al-Karim. Gimana kita mau jadi ahlul Quran, Quran tidak pernah dibuka, kan nggak masuk dalam logika gitu. Maka diminta bagi yang ingin menjadi ahlul Quran, buka Qurannya, baca, khatamkan 30 juz dalam waktu tertentu, ditarget, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, ditarget semampunya agar kita menjadi ahlul Quran yang sejati. Yang pertama, kita diminta untuk mempelajari Al-Quran secara menyeluruh. Kalau diminta secara menyeluruh berarti juz 1 sampai juz 30 itu. Karena Quran itu ya 30 juz. Itu mungkin sampai kita meninggal dunia nggak habis itu dibahas. Subhanallah. Itulah mukjizat Al-Quran. Nggak ada satupun yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran karena isinya. Kalau orang nulis buku tuh banyak sampai berjilid-jilid, ya 17 jilid tebal-tebal. Quran segini aja itu udah semua ilmu ya bersumber dari Al-Quran. Nggak mampu manusia, jin atau keduanya saling
bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan Al-Quran, nggak bisa. Karena Quran ini mukjizat. Di dalamnya ada berita-berita yang orang nggak bisa mampu menulis berita itu. Coba antum melihat berita terlama di Quran apa? Penulisan takdir. Kita belum ada, udah ada beritanya itu. Ada lagi berita tentang sujudnya para malaikat pada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Itu kan berita sebenarnya. Headline news kan gitu istilahnya. Kalau di koran-koran. Mana bisa mampu manusia? Dari mana referensi manusia pada saat itu belum lahir? Kan mukjizat Al-Quran ini ajaib. Kisah Nabi Nuh diterangkan secara terperinci. Ada di kitab-kitab umat beragama yang lain. Quran ini nggak bohong, asli. Kisahnya Nabi Ibrahim terperinci. Nabi Yusuf, satu surat itu Nabi Yusuf semua. Ada reporternya pada waktu itu, korespondennya nyatet berita, nggak ada. Tanzilum min hakimin hamid, dari Allah. Langsung kita percaya. Mukjizat Quran itu, mukjizat. Subhanallah. Hafalkan, baca, tadaburi, amalkan. Dunia akhirat selamat. Bismillah. Kita hanya punya dua pilihan. Sekalian nyemplung atau enggak mau nyemplung. Kalau saya pilih sekalian nyemplung aja, ambil Quran, baca sampai mati, selesai. Enggak habis itu 20 tahun dikali itu, enggak habis tafsirnya apa, panjang banget. Dan sangat pembahasannya tuh luas, seluas samudra terhingga sudah. Sampai samudra itu jika sebagai tintanya, ya, kemudian batang-batang pohon atau ranting-ranting pohon sebagai bulpennya, sampai habis tuh tinta samudra itu, ilmu Allah itu masih luas, nggak habis. Kalimat Allah luas, ilmu Allah luas, nggak akan habis. Subhanallah. Yang kedua, kita harus, jika ingin menjadi ahlul Quran yang sejati, harus berusaha memahami Al-Quran melalui bahasa Arab. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Tapi yang belum mampu bahasa Arab, belilah Al-Quran terjemahan. Ini untuk usaha kita untuk mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, kita diminta untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Kalau belum bisa, ya baca saja. Menghafalkan ayat-ayat pendek. Al-Fatihah itu wajib dihafalkan, semua orang hafal insya Allah. Itu dulu Al-Fatihah tafsirnya apa? Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih kok Bismillahirrahmanirrahim? Allah memulai dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan bisa diambil kesimpulan bahwasanya Tuhan kita Allah SWT Maha baik. Memang aslinya baik. Innahu huwal barrur rahim. Memang Maha baik itu Allah. Kalau dalam agama lain, ya, kita nggak sebutkan, ada 3 dewa. Dewa jahat, dewa baik, tak dewa apa itu? Ada dewa jahatnya itu. Allah enggak. Maka dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemarah, lagi azabnya lagi pedih. Enggak ada. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. Subhanallah. Allah tuh baik. Kadang kita aja nggak tahu diri, kurang syukur. Makanya sebagian umat itu diazab karena nggak syukur pada Allah. Karena Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum."
Allah nggak akan mengazab kalian kalau kalian itu bersyukur dan kalau kalian beriman, tidak diazab. Cara syukurnya apa? Kitab udah turun, ya dibaca. Hadis Nabi baca, dicicil aja. Itu sampai kita mati selesai, udah khatam. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Usaha kita itu yang dinilai. Sehingga masuk surga itu bukan karena amalan-amalan kita, tapi karena rasa kasih sayang Allah, usaha kita, sehingga menimbulkan rahmat Allah. Rahmat Allah dekat pada orang-orang muhsin. Orang muhsin itu orang yang beramal, sehingga muncullah rahmat Allah, sehingga kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau kita khatam Quran 1 juta kali, tapi khatamnya ini riya, bukan karena Allah, ya tidak dapat pahala. Maka keikhlasan letaknya di hati. Sedikit yang kita baca, sedikit, tapi kalau kita ikhlas, continue, terus menerus, insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk kita menjadi Ahlul Quran yang sejati, kita diminta untuk mempelajari ilmu tajwid. Karena baca Al-Quran itu membutuhkan cara baca, namanya ilmu tajwid atau tahsin. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah banyak rumah-rumah tahfidz, TPA, TPQ ya. Nah, ini mendukung program untuk kita bisa menjadi Ahlul Quran yang sejati. Itu dipelajari, karena membaca Al-Quran ini punya rambu-rambunya, tidak seperti kita baca buku biasa. Maka Quran itu menjadi pengaruh, obat buat pembacanya, karena di samping dia baca dengan baik dan benar, ya, dia juga mentadaburinya ikhlas. Jadi ada bacaan standar. Mungkin bisa jadi tidak semua orang bisa meruqyah orang lain. Nggak mungkin ya orang yang belum bisa baca Quran meruqyah orang yang sedang kesurupan. Nanti jinnya benerin gimana? Salah bacamu. Ini baca Qurannya kurang tajwid, kan repot lagi. Makanya ahli-ahli itu yang sudah baca Qurannya bagus baru jadi peruqyah. Gitu. Sebenarnya kita meruqyah diri sendiri aja. Ya. Saya pernah diminta untuk meruqyah seseorang, ya kan? Seseorang ini dulunya dia ngafal Quran, tapi karena jalannya sudah jauh, membelok, ya, jauh dari Allah, Qurannya itu ditinggalkan, hidupnya hancur, ya, nggak jelas. Saya diminta, coba tolong diruqyah orang itu. Saya bilang saya nggak mau meruqyah orang itu. Orangnya itu dulu dia penghafal Al-Quran, nggak mungkin. Jangan-jangan setannya dia sendiri itu, kan gitu. Dia tuh nggak kerasukan, setannya dia sendiri. Kita mungkin nggak sadar, kadang setannya datang dari nafsu kita. Karena setan itu kan ada dua, disebutkan dalam Quran: setan manusia, setan jin. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setan manusia dulu malah. Setan manusia kata Allah, baru setan jin. Terkadang setannya manusia itu sendiri. Ambil Quran, baca buat diri sendiri. Biar kita tidak jadi setan. Itu. Kadang dia nggak sadar. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, agar menjadi Ahlul Quran yang sejati, kita diminta untuk mencari bimbingan guru Al-Quran. Para ulama sering ngaji sama guru ngaji, minta bimbingan sama Pak Ustadznya, ya. Nanti carilah masing-masing di sini, insya Allah ada, ya. Kemudian nomor 6 adalah mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ini yang paling berat.
mengamalkan. 30 juz kalau diamalkan jadi ulama itu. Ya. Kita mengamalkan isi Al-Qur'an itu kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Ayat Al-Qur'an itu 6.000 lebih ayat. Satu ayatnya saja dikaji lama banget. Alif Lam Mim aja itu perkataan ulama itu panjang banget. Nah, ada yang mengatakan ini ada artinya, ini tidak ada artinya. Itu cuman sebagai tanbih atau peringatan untuk orang-orang Arab pada saat itu. Macam-macam. Nama-nama Allah itu dibahas panjang banget, nggak ada habisnya. Samudra tafsir, samudra tadabbur. Yang kalau samudra itu diamalkan jadi apa ya? Benua amalan gitu. Banjir amalan, banyak banget yang harus diamalkan. Kisah-kisah yang kita bisa ambil hikmahnya, pelajarannya, keajaiban-keajaiban Allah, kekuasaan Allah. Saya pernah tadabbur ayat cerita Ashabul Kahfi yang penghuni goa itu yang dikejar-kejar sama penguasa pada saat itu. Penguasanya kan kafir itu, menyembah selain Allah. Jadi pemuda ini yang dikatakan perselisihan ya. Ada yang mengatakan 3 orang, keempatnya anjingnya. Ada yang mengatakan 4 orang, kelimanya anjingnya, dan seterusnya. Ada yang mengatakan 7, tapi pas 7 ini berhenti tidak lanjut. Ada yang mengatakan nah ini yang betul. Dan banyak referensi mengatakan ya memilih 7 orang dia. Ya, yang ke-8-nya adalah anjingnya untuk sebagai teman mereka. Ashabul Kahf, saya tadabbur itu sangat takjub sekali dengan kisahnya. Mereka tidur 309 tahun. 300 sinin wazdadu tis'a. 309 tahun. Itu telinganya itu ditutup oleh Allah biar nggak dengar. Deep namanya, dia deep, tidurnya tuh nyenyak banget. Kemudian biar jasadnya tidak hancur, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Itu badannya digerak-gerakin ke kanan, ke kiri. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Ada yang mengatakan matanya melek begini, tapi padahal mereka tidur. Kalau kita ngeliat kita bakalan lari katanya di ayat itu. Takut. 309 tahun tidak makan, tidak minum, tapi organ-organnya masih utuh. Ini luar biasa. Fakta ilmiahnya itu pasti ada, pasti. Allah nggak pernah bohong. Pasti itu. Begitu mereka bangun di tahun 309-nya, pas bangun langsung kencot, lapar. Iya, langsung salah seorang di antara mereka mengatakan fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman, kan gitu. Disuruh cari satu orang turun ke ke kota cari makanan, roti atau apa. Tapi kan uangnya uang 300 tahun lalu, sehingga mereka ketahuannya di situ. Lah, ini kamu datang dari zaman apa? Merinding kita Pak kalau memang kejadian ada orang hidup setelah tidur 300 tahun lalu. Kita udah ganti berapa generasi? Kita mungkin 50 tahun ke depan udah pada mati mungkin ya. 100 udah mati. Udah nggak ada. Masjid ini mungkin udah ganti bayi-bayi yang keberapa nggak tahu. Ini muncul Ashabul Kahfi hidup lagi, subhanallah. Di situ mereka ketahuan dan mereka nggak nyaman karena ketahuan, tapi mereka nggak tahu kalau negara itu rajanya sudah ganti jadi raja Muslim. Mereka nggak tahu, tapi akhirnya mereka dikejar-kejar kan, sehingga untuk mengenang mereka dibangunlah sebuah masjid. Memang tempatnya itu perselisihan, entah di Yordan, entah di mana, banyak negara yang mengklaim, kita nggak tahu di mana. Gitu.
Cuman kisahnya tuh asli, nyata. Sehingga mereka itu daripada nggak nyaman, minta tidur betulan sampai selamanya nggak bangun. Gimana perasaan antum mati sekarang, tidur, bangun 300? Bapak ibu udah nggak ada, ketemu generasi sekarang. Subhanallah. Allah ingin menunjukkan bagaimana Allah membangkitkan sesuatu yang tidur atau mati. Itu kan tidur kan kematian sebenarnya, bangkit lagi. Itu tidak mudah itu, mempertahankan paru-paru, jantung tetap sehat, tidak mudah. Dan mereka bangun tetap pada bentuk mereka, tidak ada penuaan. Ini mukjizat. Baca Quran, luar biasa kisah-kisah dalamnya, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Bagaimana Bilqis memindahkan arsnya tuh, kursinya dari Yaman ke Syam. Itu asli, itu fakta ilmiah, itu asli, bendanya pindah dalam sekejap mata. Sampai sekarang itu diteliti, ada teorinya, tapi belum pernah terjadi lagi. Susah. Para ahli fisika itu menemukan alat itu susah. Mentoknya pesawat terbang, itu pun 1000 km per jam larinya. Masih ke Saudi masih 9 jam. Ini Yaman, Syam, sekejap mata. Subhanallah. Semua itu di dalam Al-Quran disebutkan segala macam kekompleksan semua urusan dunia kita, akhirat kita ada di situ. Cerita-cerita lengkap semuanya. Segala urusan ada di situ semuanya. Maka dari itu, mari kita kembali semuanya semenjak malam ini kembali kepada Al-Quran. Ambil Al-Quran, kita khatamkan, kita perhatikan ayat satu persatu, kita amalkan semampu kita hingga kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diridhai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.